Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Topik pembahasan kami pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Hari Raya Idul Adha adalah momentum berkorban untuk membina ukhuwah Islamiyah dan menghidupkan iman dan takwa. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت نجزي المحسنين.
البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku membelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Setiap orang yang beriman senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitasnya duniawiyah dan ukhrawiyah, ia maksudkan untuk memperoleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, tidak ada perbedaan antara aktivitas duniawiyah dan aktivitas ukhrawiyah. Sebab keduanya dilakukan dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho artinya senang. Kedua aktivitas itu dilakukan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kedua aktivitas tersebut sudah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu rahmat dan maghfirahnya pun akan dicurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demi memperoleh rahmat, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang beriman akan melakukan apa saja yang mungkin ia lakukan dan memberikan apa saja yang mungkin ia berikan, dan mengorbankan apa saja yang mungkin ia korbankan. Secara harfiah, Idul Adha artinya adalah hari raya korban. Dinamai demikian karena dimaksudkan untuk mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi besar Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya untuk dicontoh, diteladani, dan diwujudkan nilai-nilainya oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ada 5 ciri yang terdapat di dalam aktivitas pengorbanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima ciri tersebut berkaitan dengan niatnya, orientasinya, kemanfaatannya, caranya, dan tujuannya. Berkorban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yadah fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian juga berkorban untuk memberikan perhatian, daya upaya, ikhtiar, menyerukan, dan doa untuk persatuan umat. Janganlah dilakukan hanya sekali saja, namun hendaklah dilakukan sepanjang zaman supaya umat Islam selalu bersatu sepanjang masa. Marilah kita fokuskan niat dan tujuan kita demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta keberkatan dari orang tua dan guru-guru kita. Niscaya kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan keberkatan dari orang tua dan guru kita. Alangkah disayangkan bila kita berniat berbuat dan berjuang hanya ingin mendapatkan dunia saja,
mendapatkan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan pembenaran terhadap keunggulan diri. Apalagi untuk mendapatkan tahta, kursi, jabatan, dan wanita. Alangkah memalukan perbuatan orang yang berbuat seperti itu. Memang tidak bisa kita pungkiri, fenomena dan data penyelewengan, kemungkaran, dan kezaliman ini telah terjadi pada masa lalu dan masa kini. Akan tetapi, dengan tekad dan niat yang suci, tulus ikhlas, berdasarkan kesadaran yang mendalam, serta jiwa yang murni terhadap keadaan yang sudah terlanjur terjadi, bagai nasi sudah menjadi bubur. Namun bukankah bubur tersebut bisa kita jadikan makanan yang lebih enak? Kemudian mencari beras baru yang dihasilkan dengan ikhtiar dan usaha yang halal. Bukankah kita telah mendapatkan dua kenikmatan, yaitu bubur yang enak dan nasi yang lebih segar? Keadaan buruk tersebut bisa kita perbaiki menjadi lebih baik. Atau anggap saja hubungan sosial warga dan umat saat ini seperti pakaian yang sobek. Ketika sobek pangkal dan ujungnya, maka akan ikut sobek bagian yang lainnya. Apalagi kalau pakaian tersebut dipakai terus-menerus dan tidak mau menjahitnya atau menyerahkannya kepada tukang jahit, maka sudah bisa dipastikan pakaian tersebut akan sobek semuanya dan akan menarik pandangan mata banyak orang terhadap aib atau aurat sang pemakai pakaian tersebut. Oleh sebab itu, ingatlah selalu, a stick in time saves nine. Satu jahitan dalam satu waktu menyelamatkan 9 jahitan. Ini artinya mengerjakan banyak hal sedikit demi sedikit lebih baik daripada tidak mengerjakan semuanya sama sekali. Permasalahan umat banyak sekali. Mari kita selesaikan satu persatu. Mulai dari memotivasi hati, mengubah pola pikir, dan menggerakkan badan mereka untuk meninggalkan perpecahan menuju persatuan yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian 9 permasalahan, bahkan lebih dari itu. Ingatlah selalu bahwa pakaian yang sobek bukan berarti tidak berguna sama sekali, lalu kemudian dibuang begitu saja. Padahal kalau kita menjahitnya dan menjaganya, maka bergunalah pakaian tersebut, sementara ada rizki untuk membeli pakaian yang baru. Atau apakah kita akan membuang sebagian ajaran agama seperti persatuan karena menganggap saudara atau sahabat sendiri yang telah menyobeknya? Tidaklah demikian, karena bisa saja terjadi pada diri kita menyobek baju sendiri, merusak diri sendiri, mengotori harga diri sendiri, mengotori rumah sendiri, membuka aib diri sendiri, menjelekkan keluarga sendiri, bahkan tempat makan dibedakan. Aduh sayang, NW tetap menanam bakti, menghidangkan makanan setiap hari. Karena itu ingatlah diri, tempat makan jangan diberaki. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan evaluasi diri dan kesadaran diri untuk selalu mengingat diri hingga pada akhirnya pengenalan diri dengan meningkatkan keunggulan diri yang condong kepada keimanan, ketakwaan, dan kebaikan, serta meninggalkan kezaliman, kemungkaran, kemurtadan, kemunafikan, dan ketidaksadaran diri, serta meninggalkan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang tua dan guru-guru kita. Dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu membimbing umatnya serta para ulama, misalnya seperti Bapak Maulana Syekh Tuanggul Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau selalu mendoakan keluarga, murid dan warganya, serta umat Islam
supaya selalu bersatu sepanjang masa. Kita semuanya pasti menangis, tunduk, dan patuh terhadap agama. Maka pergerakan dan kebersamaan kita menuju persatuan, kekompakan, dan persaudaraan tersebut akan menjadi mudah dan akan menjadi mungkin. Bapak Maulana Syekh telah berkata dalam wasiat, janganlah nanda dibikin bubur oleh pemain politik catur, diperalat untuk melawan batur, sehingga ukhuwah hancur dan lebur. Banyak sekali berlidah madu, berhati pahit bagai empedu, berpolitik Yahudi membelah bambu. Tujuannya umat jangan bersatu. Sasak tak sadar rencana beruang, mendekati bola untuk ditendang. Menjaga gawang sekedar lambang, habis manis sepah dibuang. Politik satu ditambah satu, ditambah satu sama dengan satu, dilancarkan oleh golongan tertentu, membela nafsu, membela hantu. Wahai anakku, kompak bersatu, jangan terpikat bujukan hantu. Bersilat lidah setiap waktu, di balik udang batu di situ. Kalau Ananda ditimpa batu, apa artinya udang beribu? Kalau akhirat tertutup pintu, apa artinya senang duniamu? melalui suasana lebaran Idul Adha ini, marilah kita gunakan sebagai momentum untuk membina persatuan keluarga, persatuan sebangsa dan setanah air, persatuan sesama Islam, dan persatuan sesama manusia. Mari kita bergerak dengan berharap dan berniat untuk selalu kompak utuh, tegak teguh, dan bersatu sepanjang zaman. Pergerakan tersebut diniatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, maka segala bentuk permasalahan ini akan terselesaikan, kemudian akan menghasilkan hanya kebahagiaan dan ketentraman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Demikianlah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.